Mediasi dengan Frans selalu gagal. Kuasa Hana, Osero akan duduki Indomaret Sunter. Kuasa hukum Hana, Osero, dari komunitas pemuda Maluku, telah kehilangan kepercayaan dan kesabaran terhadap Frans setelah serangkaian upaya mediasi gagal. Setidaknya 4 pertemuan, baik di Sumarekon Serpong maupun di Ruko Sunter, termasuk 2 kali pertemuan dengan pengelola dan Indomaret, tidak membuahkan hasil. Kasus ini bermula saat Frans dan istrinya mendatangi Hana, pemilik ruko di Sunter, Jakarta Utara. Frans berjanji untuk menjual ruko tersebut seharga 14 miliar rupiah dan memberikan tanda jadi kepada Hana. Karena ada tanda jadi dan kesepakatan bersama, Hana dan Frans sepakat ke notaris untuk dibuatkan akta jual beli, AJB, sebagai perpindahan hak. Kemudian Frans membayar 6 miliar rupiah kepada Hana sebagai pembayaran ruko, dan sisanya 7 miliar rupiah belum dibayarkan oleh Frans. Karena komunikasi sulit, untuk menghubungi Frans, Hana laporkan Frans ke Polda Metro Jaya, karena menurutnya ini penipuan. Ada yang janggal, kan? Nah setelah kemarin ketemu sama Farhana, baru saya terjawab, Dalam pertemuan terakhir di Kopi Jogging, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, Emmanuel Kaju, untuk menunggu Frans hadir seperti apa yang telah dijanjikan kepada Ketum Petir di Sumarekon Serpong, untuk melunasi utangnya sebesar 7 miliar rupiah namun janji tersebut tidak ditepati. Frans juga absen dalam pertemuan tersebut, Rabu, 23 Oktober 2024. Kalau posisi benar, apapun itu, sekalipun hanya dibilang terima kasih, dia terus bisa sama Tuhan. Kalau saya, kalau kita bicara lapangan, kita nggak bicara munafik, kita berdua. Betul. Ya. Tapi ini di sini saya ada lihat, itu kemarin dia ketemu ini orang, kasus saya dan merasa, kita bisa lihat orang nangis Abu Nawas sama nangis sama Nabi. Asli yang menangis bahwa dia nonton ini. Nah tinggal kembalikan lagi saya tunggu alot. Karena saya masuk dari alot, waktu saya pakai Eropa kan. Jadi kita minta, dijelasin. Ya kaget tidak. Bro, coba ambil map yang coklat. Bawa sini semua. Tulisan saya apa dia nih? Saya kaget tuh. Saya masih dia punya aslinya sama dia. Jadi kami ya kan? Itu ini. Nah kita butuh sedikit. Kita belum datang. Kita datang nggak? Kalau dia datang kan saya suruh anak datang. Iya, halo? Iya. Nah, kalau misalkan dalam waktu beberapa hari ini dia belum bisa memenuhi haknya Ibu Hana, nah dia sendiri yang bikin surat pernyataan, dia sendiri akan mengosongkan Indomaret. Jangan kita lagi dibentuk dengan Indomaret, karena Indomaret dan kita tidak ada masalah. Yang masalah adalah Frans dengan Indomaret. Apa masalahnya? Indomaret sudah membayar selama 5 tahun ke Frans, dan itu ke rekening pribadinya Frans. Otomatis dia harus selesai itu. Benar tidak? Ya. Nah, setelah dia selesai itu, baru kita boleh menguasai ruko itu, ruko tersebut, dan kita bisa menjualnya, ulangin uangnya dia. Bukan berarti menghilangkan haknya si Frans. Uang yang sudah masuk ke Bu Farhana diulangin, lalu sisanya itu miliknya Bu Farhana. Kalau dari saya seperti itu. Nanti ini sebenarnya simpel, hanya bagaimana kakak berdua mencerahkan pikirannya kakak Edo yang sudah terkontaminasi dengan informasi dari Bang Hendrik. Ya, Bang Hendrik ini kan dia pasti membenarkan informasi dari Frans tanpa dia juga belum tentu cek di bank atas nama siapa sertifikat ini. Saya yakin Kak Hendrik belum, bukan menyalahkan Kak Hendrik, minta maaf. Saya yakin Kak Hendrik juga belum tahu kebenarannya di bank atas nama siapa sertifikat. Seperti itu. Karena yang dipegang sama Bu Hana itu adalah BPJB asli. Ya, BPJB asli kalau masih dipegang oleh pemilik pertama itu sangat kuat. Karena ketika AJB dan pada saat biaya balik nama dari
pertama ke pembeli kedua itu wajib ada PPJB dari developer ke pembeli pertama, customer pertama. Jadi seperti itu. PPJB itu sudah buat perjanjian pengikatan jual beli antara pribadi dengan developer itu kuat. Nah, kenapa Bu Hana masih megang itu? Tentunya ada yang belum diselesaikan di sini. Itu aja. Jadi kalau misalkan nanti dia masih ngeles atau gimana, ambil jalan tengahnya. Ya udah Pak Frans bikin surat pernyataan sekarang, kosongkan ruko, kami nggak mau tahu. Dan izin untuk kakak-kakak senior, tolonglah bela di posisi yang benar. Jangan sampai kami di lapangan tadi berpikir begini, mohon maaf, kakak senior kok begitu. Yang saya tahu kakak Edo itu sangat baik sekali. Kakak Aloy juga sangat bijak, kakak Ketum apalagi saya tahu saya punya abang-abang di sini ya. Yang sampai abang-abang saudara-saudaraku jangan salah paham ya dengan mereka bertiga. Saya percaya, saya taruhannya. Jadi mereka itu sangat tulus, tidak ada kepentingan mereka di sini. Mereka hanya mau kita itu untuk menjembatani antara Frans dengan kita, biar nyambung sama yang dulu persepsinya. Setelah itu ambil jalan tengahnya. Kalau udah hari Kamis paling delaynya, ya kan? Ternyata barusan yang kehadiran Om Ketun di sore hari ini akan delay lagi hari Jumat. Padahal dari awal Ketun dari tadi sudah remput, kalau bisa hari ini aku bilang nggak ada untuk penyelesaian setidaknya di terang, kita akan duduki ruko. Apapun itu yang terjadi, benar nggak? Iya kan? Tapi karena dengan hadirnya Ketum untuk sore hari ini buat ketemu semua yang ada di sini, ini satu ini lagi buat orang buat sabar diri lagi, sabar hati lagi. Betul bisa delay sampai hari Jumat. Tapi biar semua harus jangan sampai lupa dari pihak Indomaret itu udah one prestasi buat kita. Ya pihak Indomaret sendiri yang udah menjanjikan buat kita kalau mau hadirkan Pak Frans. Ternyata itu enggak ada sama sekali sampai dengan detik ini. Oh, pihak Indomaret Iya. Itu ada videonya. Itu udah one prestasi. Itu ada videonya. Dia suruh bikin video. Ada. Udah tayang di Ada YouTube. saya. Udah tayang di YouTube. Ada saya. Itu pihak Indomaret udah one prestasi buat kita semua. Itu satu kesalahan yang mereka udah buat. Hari ini pun juga dari pihak Pak Frans udah melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Yang sudah dijanjikan dari kemarin pertemuan di Gading Serpong, hari ini hari Rabu, tanggal sekian, ada pertemuan setidaknya untuk penyelesaian, ternyata cuma hadir ketum kita pada sore hari ini buat ketora. Dari dorang pun juga nggak ada. Makanya beta perwakilan mungkin dari Pak Saudara sama mungkin bertanya-tanya ini kok jadi delay lagi. Jadi kok jadi delay gitu. Makanya beta pikir beta buka suara nih, beta mewakili Pak Saudara semua. Mohon maaf beta mau izin dari beta abang-abang semua dong. Hari Rabu, untuk hari Jumat barangkali itu Bapak finish. Apapun itu. Apapun itu yang terjadi, baik itu entah mau yang secara materi, kalau apabila tidak ada penyelesaian secara materi kita dudukin aset. Karena satu dari pihak Indomaret sudah berprestasi. Dari pihak Pak Frans pun juga hal yang sama, yang serupa. Masih kita harus mau diinjak terus. Kehadiran Bapak Ketum di sini satu harga diri buat kita, dengan saya. Kita menghargai beliau yang sudah ada di sini. Orang tua buat kita di sini. Mereka terlibatkan Ketum di sini buat apa? Ini bukan mainan. Emang mereka siapa? Emang mereka siapa? Harga diri kita lebih berharga daripada materi semuanya. Harga diri kita diinjak-injak buat apaan? Kelas Ketum kecil loh, bisa dibikin. Ini kurang ajar. Jangan sampai ke Ketum, Bapak Ketum yang hadir sekarang. Permasalahan ini aja untuk Ketum kita, Bapak Ongen. Udah sampai kayak begini aja itu sudah di luar akal sehat. Kita lebih hargai senior-senior kita, lebih hargai abang-abang kita semuanya. Kita adik-adik nggak bisa lihat kayak begini. Saya bicara karena saya hargai orang tua. Ini orang tua kami yang ada di sini. Kalau mungkin sepantaran kita secara ini, oke lah. Tapi kalau mau bicara untuk injak-injak orang tua kami itu nggak ada cerita. Makanya saya mungkin ini dengan kehadiran Bapak Ketum di sore hari ini buat kita adik-adik, cuman mau amanatin aja. Kalau emang untuk mau Edo, mau siapapun itu dia, saya minta dengan hormat kita finish hari Jumat. Mau serangan pajak, serangan pajak. Serangan pajak, serangan pajak. Ya.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Ya, untuk klarifikasi terkait permasalahan antara kedua belah pihak Pak Tan dan Ibu Farhana, saya jujur kehadiran saya di sini saya hanya sebagai penengah saja, ya, tidak punya kapasitas sebagai penentu dan menyelesaikan permasalahan ini. Saya sebagai penengah, biar saudara kita di antara kita tidak ada perselisihan. Karena kita semuanya bersaudara. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti ini ada ketua penting, ketua tinggi, kebetulan ada juga di kuasa. Di sini ada salah satu yang menerima kuasa, Onget, dia juga mungkin bisa menjelaskan lebih detail apa permasalahan yang sebenarnya. Mungkin silakan dari ahli mungkin atau mungkin dari Bapak Waketum. Oh, silakan. Mungkin dari sisi administrasi yang kita bicara. Ya. Kak, silakan Kak, jelasin. Baik, saya berbicara dari sistem pembelian properti, bagaimana sampai terjadi AJB asal usulnya, terus dari mana sampai terjadi sertifikat SHGB dan lain-lain. Jadi seperti kalau saya pelajari selama ini, yang saya ikuti adalah Pak Frans memiliki AJB, betul. Kenapa terjadi AJB? Tentunya sudah ada uang DP masuk ke Ibu Farhana. Ada terjadinya AJB itu ketika ada uang booking fee, lalu setelah itu ada DP masuk jadilah AJB. AJB itu artinya akte jual beli, tapi itu bukan SHM. Di properti itu yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik. Nah, runut-runutnya adalah dari AJB dia naik ke SHG, sertifikat hak guna bangunan. Dari SHGB baru dia naik ke SHM. Nah, yang saya tahu di permasalahan Bu Farhan dengan Ibu Hana adalah Pak Frans memiliki AJB, bukan sertifikat hak milik, ya. Jadi sertifikat hak milik masih atas nama Ibu Farhana. Dan secara hukum properti, siapa yang memiliki sertifikat hak milik itulah pemilik asli dan sah secara hukum positif yang berlaku di negara ini. Jadi, ya kalau menurut saya di sini lebih baik Pak Frans dengan jiwa besar. Kalau memang di posisi yang mungkin dia kemarin itu agak sedikit bingung atau apapun, yang jiwa besar lah untuk menyelesaikan ini. Jangan lempar sana, lempar sini. Biar ini ada solusi, karena dia minta bantuan kemanapun, tetap yang menyelesaikan hutang ini adalah dia, bukan orang lain. Dan juga kita di sini hadir di sini hanya untuk mau menyamain persepsi. Berharap Pak Frans dengan Ibu Farhana duduk bareng didampingin dengan kita ambil jalan tengahnya. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak. Bang, ada tanya. Nanti dari pihak Pak Frans ini, khususnya Pak Edo, bagaimana kita melihat ini, mari kita bela yang benar, yang benar yang benar yang sama. Jangan kita jatuh domba oleh Pak Frans. Karena bagaimanapun juga, kalau ini masih memiliki anak, itu bos kita. Pak Frans itu tidak memiliki apa-apa, dia hanya memiliki AJB. Dan tadi sudah disampaikan dan sudah dirilis oleh Ketua Perempuan. Jadi di sini kita berharap dari kita tim ini, bagaimana dari pihak Pak Frans dalam hal ini, Kak Edo dan teman-teman, bagaimana untuk kita duduk bersama atau bagaimana, karena janji hari apa kita ketemu itu kan Rabu dan Kamis. Nah kita tunggu, mudah-mudahan janji lagi hari Jumat ini ada solusinya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Jadi kami harap sudah ada hadirnya ini, kami hanya minta bagaimana keadilan ini ditegakkan, yang seadil-adilnya. Jangan kita membela orang yang salah, dibenarkan karena dibayar. Itu saya tidak mau. Jadi kita membela orang yang benar karena benar-benar mereka punya hak. Yang salah, ya kita tinggalkan. Karena kita benar-benar berjalan di jalan yang benar.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga saudara-saudara kita yang ada di France di sana dan timnya bisa melihat ini. Karena di belakang Ibu Farhana, kalau kita semua orang Indonesia Timur, di belakang Pak Frans juga semua orang Indonesia Timur. Jadi kita jangan mau diadu domba oleh Pak Frans. Kita jangan mau diadu domba. Duit bisa kita cari kapan pun, tapi saudara susah kita cari. Maka itu mari kita pupuk tali persaudaraan melalui organisasi Persaudaraan Timur Raya ini. Mari kita mengikat ini. Mungkin itu Ya Kak, mau tanya satu nih. Pada saat proses jual beli AJB, peralihan hak lah, Ya, itu apakah duduk bersama di notaris antara Bu Hana dan Pak Frans? bisa atas kesepakatan bersama, maka jadilah kenapa pemilik pertama ini mau, karena sudah ada transfer uang masuk dan itu dianggap DP. Karena di sini timbul trust, karena sudah ada dorong sekian rupiahnya, timbul trust dari penjual, maka duduk bareng di notaris. Dan waktu itu Ibu Farhana ini diarahin oleh oknum Pak Frans ini, maka dia menimbulkan makin trust, makin percaya. Bahkan waktu itu dia berbicara bahwa saya ini penyakit jantung Bu Hana, kalau kamu mau suatu saat ketika saya meninggal dunia, kamu cari istri saya. Dia pegang istrinya. Berarti dengan bahasa begitu Ibu Farhana menimbulkan trust yang makin kuat ke oknum Bapak ini. Lalu satu hal lagi, kalau memang ruko itu milik Pak Frans dan sudah selesai dengan Bu Farhana, kenapa Pak Frans mau tanda tangan perjanjian jual ruko secara bersama? Itu aja. Tapi pada kenyataannya malah baru dibayar 6. Baru dibayar 6, masih sisa 7 miliar. Ya. Karena pembelian pertama dari Bu Farhana, saya lihat di PPJB-nya, perjanjian pengikatan jual beli di tahun 2012 ada harga di situ 12 miliar, 12,2 miliar. Lalu Ibu Pak Frans membeli ruko itu dengan 6 miliar dari mana? Jual barang itu pasti untung dong. Nah di sini ada celah penipuan, patut diduga. Nah artinya nih satu lagi Kak, Indomaret ini sebenarnya posisinya seperti apa? Padahal udah tahu kan mengelola, tapi tetap ini maksudnya disewa, dipakai. Ya. Dan untuk museum fisik itu nanti seperti apa gambarannya? Biar lebih Indomaret jelas. itu kalau menurut analisa pribadi Ya. saya yang bermain di properti 15 Ya. tahun ya, itu si Pak Frans ini meyakinkan pihak Indomaret dengan AJB itu tadi. Maka timbullah kepercayaan dari pihak Indomaret bahwa pemilik ruko itu atas nama Pak Frans. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saya mau tanya. Ya, betul. Mungkin ada yang paham dengan urusan masalah properti. Untuk surat aslinya sekarang sama siapa? surat SHM SHM. atau Ibu Farhana. sertifikat Sertifikatnya masih di Ibu Farhana kan? masih di Ibu Farhana. Nah, itu yang saya mau tanya. Itu yang penting ya. Nah, kalau sertifikatnya masih di pembeli pertama dari developer, yaitu Pak Ibu Farhana, dan belum dipindah tangan ke Pak Frans, patut diduga bahwa belum ada yang terselesaikan di sini. Dan itu memang benar. Ya buktinya terjadi terjadi balik nama ketika pembeli kedua itu sudah melunasi. Maka di sini ada pajak, ya. Pajak pembeli ditanggung pembeli, pajak penjual ditanggung penjual. Dan di sini Ibu Farhan diarahin Pak Frans, harganya kalau bisa dinotaris itu hanya 8 miliar untuk menghindari pajak. Nah, ini pembodohan. Ini tidak boleh, ini merusak negara. Pendapatan negara itu kan dari pajak. Nah, dan Pak Frans ini melakukan ini, itu sangat kita tidak setuju, berseberangan dengan kita. Kita tinggal di Indonesia ini harus menjadi warga negara yang baik. Itu saja dari saya. Teman dari saya, waktu ruko itu kosongkan itu di bulan Februari. Itu dan bulan Februari itu Ibu Farhana juga sudah bawa surat dari Polda, itu diarahkan oleh Kompol Fadila, dan itu dibawa ke pengelola sampai ke Indomaret, dan itu benar-benar dikosongkan sampai bulan Maret. Tiba-tiba bulan Agustus, Tahun berapa itu tuh? 2024. Bulan Agustus, tiba-tiba Pak Frans dengan Indomaret mereka bersekongkol untuk masukkan barang lagi tanpa sepengetahuan Ibu Farhana yang punya ruko ini. Jadi saya di sini pemikiran saya ya, berarti ini
kalau Indomaret ini sudah masuk dalam penyerobotan lah kan. Kenapa? Karena tidak melalui yang punya hak milik, yaitu Ibu Farhana. Mungkin itu dah. Dan ketika hari Jumat ini tidak ada ini, maka kami akan dudukin itu. Karena ruko itu masih punya Ibu Farhana. Jadi, Pak Ketum, ada tambahan? Nah, sebagai penutup aja, baik, saya terima kasih banyak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait permasalahan yang terjadi antara pihak Farhana dan Pak Anda. Tadi sudah dijelaskan semua tadi. Mungkin yang mau saya sampaikan di sini sekali lagi, saya mohon saudara-saudara jangan sampai ada berpikiran saya ada di mana-mana. Posisi saya tetap memposisikan diri saya ada sebagai pemegang rumah adat. Karena saya harus ada di tengah, biar bagaimana saudara-saudara kita tidak sampai dibentur-benturkan dalam setiap ada permasalahan. Yang pesan saya terakhir, kalau bagaimana yang salah kita benarkan, yang benar ya kita benar, yang benar kita benarkan, yang salah ya kita salahkan. Itu aja sih mungkin dari saya. Terakhir pesan saya, tetap mari kita bantu lihat, bantu jaga, bantu sayang dan saudara. Uang masih kita bisa cari, tapi kalau saudara kita masih berbantu. Kita hilang uang daripada hilang saudara. Ya itu aja mungkin pesan dari saya terakhir. Terima kasih. Kita nambahin Kak, apa Kak? Statement terakhir kakak. Iya, kalau pesan dari saya, kalau memang salah jiwa besar saja minta maaf dan selesaikan ini secara kekeluargaan. Jangan anak-anak timur dibenturkan, saya paling tidak suka. Karena saya perempuan timur dan saya paling benci dengan orang yang suka mengadu domba atau membenturkan kita sama anak timur. Lalu yang berikutnya adalah, kalau memang itu benar hak milik dia, kenapa ada terjadi surat pernyataan jual bersama? Kalau memang itu ya selesaikan dia dulu dengan Indomaret, jangan kita dibenturkan dengan Indomaret. Pak Frans selesaikan secara baik dan jujur, ya. Selesaikan baik-baik dengan Indomaret, baru selesaikan dengan kami. Demikian dari saya. Terima kasih.